Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, sayang? My darling sweetheart, honey bunny. Hari ini Mami Dona mau reading ya untuk memasuki pertengahan bulan November ya, dimana sudah terbuka gerbang 11.11 ya. Di sini kita mau mengulik cerita tentang suatu hubungan di mana hubungan percintaan kalian itu termasuk hubungan twin flame atau hubungan karma atau hubungan yang toksik ya, atau hubungan soulmate ya di sini ya. Jadi kita nanti coba ini kartu energi terbaru Mami yang Mami tarik ya, yang Mami coba masukkan di dalam energi ya semesta untuk disampaikan kepada kalian ya, biar kita tahu apa sih hubungan yang kita jalani sekarang ini terhadap pasangan kita ya. Apakah benar hubungan twin flame, apakah benar hubungan yang karma ataukah karmik ya, ataukah hubungannya toksik ya, hubungan yang benar-benar toksik ya. Kita coba lihat nanti ya seperti apa. Di sini ada kartu energi tarot dan energi cintanya ya. Kita coba akan mengulik ya, tapi sebelumnya berdoa dulu, dilingkan dengan orang yang kamu dilingkan ya, biar energinya bisa masuk. Di sini bersifat general timelines, kapan waktu saja pada saat kamu lihat ini energi buat kamu, karena di sini kita pakai energinya banyak ya, bukan satu energi saja ya sayang ya di sini ya. Coba Mami biarin dulu deh. Nah, bukan satu energi saja ya. Jadi kalau misalnya ini bukan energi kamu, berarti bukan untuk kamu ya sayang ya. Berarti energi untuk yang lain. Tapi anggap saja tarot ini adalah salah satu masukan yang baik untuk kalian. Kalau yang jelek ya dibuang saja ya, atau sebagai pembelajaran hidup. Tarot bukan Tuhan ya sayang ya. Coba kita mulai dengan kartu tarotnya. Kita mau lihat hubungan percintaan yang kalian jalankan dengan pasangan, atau hubungan yang kalian jalani dengan pasangan kalian, mau itu maskulin, feminim ya, atau feminim itu maskulin. Kamu dilingkan, fokuskan saja ya. Kamu dilingkan dengan siapa saja yang menurut kamu, yang kamu fokuskan ya, biar kita tahu ya. Oke, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Energi update untuk hubungan percintaan maskulin ya, divine maskulin, divine feminim, atau karmik ya, atau orang ketiga, atau hubungan triparti, atau hubungan toksik. Kita minta semesta memberikan suatu energi update yang bisa kita sampaikan kepada sahabat alam semesta. Bismillahirrahmanirrahim. Dear God, please give me. Yang terbuka saja. Oke. Sekali lagi. And again. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you. Oke. Bottom of the deck-nya ada Ace of Swords. Wah. Oke. Kita mulai di sini.
Ini tetap kita tidak ada on the reverse ya. Oke. Kita lihat prolognya. Wah. Prolognya di sini ada Ace of Swords, the Devil, Four of Pentacle, Five of Pentacle, dan the Hanging Man. Ya, bahwa di sini hubungan yang kalian jalani adalah hubungan toksik, di mana hubungan yang saling ketergantungan atau addiction, di mana addiction yang terjadi di sini bisa bermacam-macam. Addiction, ketergantungan dengan sesuatu hal yang membuat suatu tidak bisa terlepas dari yang namanya ketergantungan, sayang ya. Dan di sini hubungan kalian ini hubungan yang diputuskan secara sepihak untuk sesuatu ambisi ya, ambisi di mana adanya sesuatu perasaan di mana seseorang merasa suatu kehilangan ya, hubungan yang stagnan, yang tidak berkembang ya, jalan di tempat, dan ada hubungan yang digantung. Jadi di sini ada beberapa guys ya. Hubungan percintaan atau hubungan kalian ini yang digantung. Once. Kedua, hubungan yang stagnan, yang tidak ada terkoneksi ya. Tidak ada terkoneksi. Dua. Ketiga, hubungan yang ditinggalkan atau hubungan yang dilepaskan atau sesuatu yang membuat kamu ditinggalkan atau kamu yang meninggalkan ya. Itu yang ketiga. Keempat adalah hubungan di mana adanya suatu ketergantungan ya terhadap apa saja, drug, alkohol, seks ya, money ya, atau ketergantungan dengan passion ya, birahi ya, hasrat ya, bisa. Dan di sini ya, ini yang keempat. Dan kelima adalah hubungan yang dilandasi karena kepentingan untuk diri sendiri, suatu keegoisan, kepentingan untuk diri sendiri apapun itu bentuknya ya. Jadi di sini jelas ya sayangnya, ada hubungan toksik ya, ada hubungan karma ya. Karma relationship, karmic relationship ya. Kita lihat di sini ya. Karmic relationship ada, dan hubungan toksik ya, sama hubungan, kita tidak melihat hubungan soulmate di sini atau hubungan twin flame, tetapi masih ada hubungan toksik, hubungan karmik dan karma ya, tiga itu ya. Kita coba lihat klarifikasinya ya nanti ya. Kita coba baca ini dulu, bahwa di sini hubungan percintaan kalian di mana adanya hubungan toksik yang terjadi, adanya hubungan triparti ya, hubungan cinta segitiga atau hubungan yang memang di sini benar-benar dilakukan untuk suatu kesenangan atau suatu keinginan ya, di mana melakukan cinta baru ya, atau kalian tidak cukup dengan satu pasangan, tetapi menginginkan pasangan yang lain atau cinta yang lain ya di sini ya. Dan di sini hubungan yang terjadi itu merasakan sesuatu ketakutan di mana kalian merasa bersalah, adanya suatu rahasia yang kalian tutupi atau sesuatu
mengenai kebohongan yang terjadi ya, yang kalian lakukan ya, sehingga membuat kalian merasa ketakutan. Di sini adanya suatu penyesalan atas sesuatu kesalahan di mana ada sesuatu tipu muslihat atau sesuatu kondisi di mana kalian mengkhianati pasangan kalian sehingga karma di sini berjalan. Adanya suatu karma. Dan di sini hubungan adalah hubungan toksik, dan di sini adalah hubungan karma di mana hukum tanam tuai ada. Jadi kalian yang berpasangan di mana ada sebuah kebohongan terjadi, ya disitulah akan menuai sama, di mana semesta tidak akan salah ya. Ketiga, di sini di mana kalian merasakan hubungan yang terjadi ini awalnya dianggap sesuatu hubungan main-main, dianggap hubungan yang untuk mencari suatu kemenangan, sesuatu bisa kalian dapatkan ya. Jadi sesuatu keinginan bahwa hubungan ini suatu challenge, sesuatu saya bisa mendapatkan, saya bisa memenangkan hubungan tersebut. Dan ternyata keputusan yang kalian ambil salah. Yang tadinya kalian menganggap hubungan ini adalah hanya hubungan suatu perlombaan saja, atau challenge, atau hubungan yang dikatakan bisa hubungan toksin juga ya, karena di sini ada keserakahan atau suatu keinginan ya, obsesi untuk suatu kemenangan ya. Akhirnya kalian merasa hubungan itu tidak berjalan karena lihat banyak kap-kap cinta yang terbuang. Dari apa? Dari kalian membagi cinta, merasa dengan suatu kemenangan, kebebasan, kalian bisa merasakan sesuatu kemenangan di mana kalian merasa bebas dan mendapatkan suatu cinta-cinta baru yang kalian inginkan. Ternyata adanya suatu penyesalan dan tidak ada. Kap-kapnya bahkan berjatuhan dan kalian menyesali apa yang terjadi ya. Dan di sini adanya Three of Swords, Eight of Pentacles, bahwa hubungan kalian ini adalah hubungan karmik atau hubungan toksik ya. Karma juga bisa ya, karena ada cinta segitiga atau cinta yang dibagi sehingga membuat kalian sakit hati, tidak sesuai dengan ekspektasi, akhirnya membuat hati kalian menjadi depresi, cemburu, sedih ya. Hati kalian menjadi resah ya, merasa ini adanya suatu pengkhianatan di sini, dan kalian merasa tujuan yang kalian inginkan mencapai sesuatu kepuasan dari apa yang dinamakan cinta tidak ada, karena yang kalian dapatkan adalah suatu kehampaan, tidak ada yang kalian rasakan di sini, yaitu suatu hubungan yang tidak ada mendapatkan suatu kenyamanan atau kenikmatan, yang ada cuma suatu hubungan yang hampa, tidak ada tujuan, tidak ada tujuan yang kalian dapatkan di sini ya. Oke, kita lanjut. Dan di sini adanya Eight of Swords dan Ten of Wands, di mana kalian merasa hubungan yang kalian jalani adalah merasa tidak adanya suatu kebebasan, terkekang ya, tidak mendapatkan sesuatu kebahagiaan ya. Kalian menatap tidak bisa melihat, kalian menutup mata kalian, menutup hati kalian, mata batin kalian tidak ada. Ibaratnya kalian mau maju ke depan salah, ke belakang salah, ke kanan salah, semuanya salah, karena tidak ada akses untuk kalian mendapatkan sesuatu kebahagiaan. Yang ada kalian mendapatkan suatu
belenggu, merasa hidup kalian tidak ada tujuannya, hidup kalian merasa sangat-sangat terikat, tidak bisa keluar dari zona yang kalian merasa zona itu aman. Ternyata zona itu tidak nyaman buat kamu hidup, untuk kamu bertahan, ya. Kamu merasa kamu ingin bebas, ternyata bukan kebebasan yang kalian dapat, malah kesulitan, ya. Dan di sini dari kebebasan atau ingin lepas dari masalah atau ingin lepas dari trust issue kalian, akhirnya kalian mendapat beban, hanya sesuatu beban yang benar-benar sulit kamu bisa pikul sendiri. Walaupun kamu merasa itu kuat, tetapi merasa tidak sanggup untuk beban itu. Akhirnya kamu merasakan, ya, kamu akan berjuang mengatasi pilihan yang kamu sudah pilih, di mana hubungan kalian ini ya benar-benar tidak ada kebahagiaan yang seperti kamu pikirkan dari kebebasan yang ingin kamu dapatkan. Kita minta klarifikasi dari energi kartu untuk hubungan percintaan kalian, hubungan kehidupan kalian di dalam berkomitmen, ya, di dalam berkomitmen ini untuk kalian yang sudah berkomitmen, apapun bentuk komitmen, apapun janji yang kalian ucapkan kepada semesta, apapun janji yang sudah kalian ucapkan, kalian komitmenkan, hubungan kalian ini secara legal, tidak legal, whatever is, yang jelas kalian pernah berjanji kepada semesta atas hubungan percintaan kalian, atau hubungan di mana twin flame, soulmate, karmik, toksin, atau hubungan triparty, whatever is, ya. Yang penting hubungan di mana kalian sudah berjanji di depan Tuhan. Kita minta klarifikasinya dari semesta, ya. Ini kartu energi mami yang terbaru, ya. Baru keluar, ya. Baru, semoga bisa memberikan manfaat buat kalian semua, ya. Kita bismillahirrahmanirrahim, ya. Bismillah, ya. Kita mendoa semoga mendapatkan sesuatu kebaikan, ya. Kita minta klarifikasi dari semesta. Bismillahirrahmanirrahim. Dear universe, dear God, give me any advice, any objection, any sign, any code for all this case, ya, masculine or feminine, untuk semua masalah apa yang terjadi sebenarnya dalam hubungan ini, dalam koneksi ini. Berilah suatu petunjuk. Thank you, thank you, thank you. Oke, kita mulai, ya. Apa pesannya? Pesannya, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wah, masih kurang. Masih kurang. Oke, dear God, give me two advice. Klarifikasi. Thank you. Kita tarik saja, ya. Oke. Kita
minta ini bottom of the decknya ya, kita coba dekatin ya. Oke, sorry guys ya, rada ribut ya, ada potong rumput. Oke, bottom of the decknya di sini adalah kehadirannya membuatmu tantangan buat mengeksplorkan diri kalian, soulmate. Ya, sebenarnya hubungan kalian ini adalah beberapa hubungan soulmate. Ya, kenapa? Ya, dikatakan hubungan soulmate. Apabila kamu dan dia menyukai sesuatu, bahkan sebuah kesukaan sesuatu, hobi, maka kalian tidak akan ragu-ragu untuk mencoba bersama dan mewujudkan ini sebagai tantangan buat kalian keluar dalam suatu zona nyaman, terkadang saling menyalahkan satu sama lain akan keadaan, namun kalian menyadari fase pertumbuhan. Jadi tadinya hubungan kalian ini adalah hubungan yang bisa dikatakan ada beberapa sahabat alam itu hubungannya yang soulmate connecting. Yang dikatakan soulmate connecting itu adalah kalian mempunyai kesukaan yang sama, ya, hobi yang sama, atau sesuatu keinginan yang ingin diwujudkan bersama. Kalaupun ada sesuatu tantangan atau kalian merasa terlalu ini di dalam zona yang aman, akhirnya kalian ingin keluar dari zona aman itu dan menghadapi tantangan itu bersama. Namun terkadang ya, kalian ada suatu konflik yang mengatakan bahwa tantangan itu tidak sesuai atau menjadikan diri kamu ini seperti sulit. Namun karena kalian soulmate bersama, akhirnya kalian menyadari bahwa adanya suatu fase pertumbuhan. Ya, dari apa? Dari pembelajaran di mana kalian mempunyai kesamaan, ya, kesamaan soulmate ya. Bahwa segala keraguan-raguan ya kalian tetap akan mencoba secara bersama ya. Ini dan satu lagi, punya visi dan misi yang sama ya untuk masa depan, soulmate ya. Awalnya ya hubungan kalian selalu menjurus ke banyak hal akan visi yang ingin kalian wujudkan bersama. Saat dia punya misi, rencana atau visi keinginan yang selalu bersama dan kamu selalu ada di dalamnya ya. Jadi kalian ini awalnya punya visi misi yang sama ya untuk suatu masa depan. Jadi hubungan kalian ini ingin menjurusnya kemana, kalian ingin wujudkan bersama dan punya visi misi yang sama ya. Ini beberapa kalian diawali dari soulmate, kalian mempunyai hubungan yang soulmate ya, soulmate connecting di sini ya. Dan satu lagi kita minta di sini, merasa banyak ketakutan di dalam hubungan, yaitu ternyata visi misi yang kalian punya selalu bersama ternyata mendapatkan banyak tantangan di sini, akhirnya membuat diri kalian merasa ketakutan di dalam suatu hubungan. Ini adalah hubungan karmik ya, dimana selalu berpikir negatif akan suatu tindakan dan ketakutan yang besar karena kalian saling tergantung ya, di suatu saat akan kandas dan selalu takut akan sebuah perubahan yang belum pasti terjadi ya. Jadi di sini ada suatu ketakutan di mana ada sesuatu pemikiran akan suatu ketergantungan ya, sehingga membuat hubungan kalian itu suatu saat bisa kandas ya. Dan salah satu dari kalian itu merasa adanya sebuah ketakutan di mana apabila perubahan itu sebenarnya belum tentu juga terjadi, tapi kalian udah takut duluan gitu loh. Nah ini bottom of the deck-nya. Kita lanjut ya, kita lanjut untuk pesannya adalah
ada Three of Cups. Cukup bersamanya kamu merasakan kebahagiaannya secara utuh, soulmate. Adanya keseimbangan dalam pembagian waktu, saling percaya satu sama lain ketika jauh dan merasa dekat. Semua mengalir apa adanya dan di waktu yang sama. Kamu akan merasakan kebahagiaan yang sempurna, yang puncaknya tidak pernah kamu rasakan terhadap orang lain karena kalian hanya bahagia. Ya, karena kalian hanya ingin bahagia. Jadi di sini kalian itu adalah hubungan soulmate connecting, ya. Merasakan kebahagiaan bersama itu secara utuh. Namun pasangan kalian, ya, kalian di lingkaran yang mana saja, membagi cinta, menginginkan suatu cinta yang bisa membuat suatu kesempurnaan, kebahagiaan yang utuh. Ternyata di sini semesta menyatakan, ya, kalian juga tidak mempunyai waktu atau tidak memberikan waktu terhadap pasangan Anda, ya. Akhirnya di sini kalian mencari kebahagiaan di luar dari kebahagiaan pasangan Anda, ya. Akhirnya kamu pada puncaknya kamu tidak pernah merasakan rasa yang sama terhadap orang lain. Jadi kamu walaupun kamu mencoba dengan orang lain pun kamu tidak akan pernah merasakan hal yang sama terhadap pasangan kamu. Seperti itu, ya. Dan di sini yang pertama, ya. Yang pertama penjelasannya Ace of Cups. Hubungan yang selalu overthinking adalah hubungan yang toksik. Selalu ada perasaan benci, dendam, stres, dan frustasi, dan merasa takut. Ada sesuatu kebebasan, merasa depresi karena hubungan yang hampa dan bosan sehingga menginginkan suatu kebebasan sepihak, ya. Ini, ya. Jadi di sini kalian menginginkan cinta baru, kalian menginginkan cinta yang menginginkan cinta lain, ya, atau menginginkan sesuatu yang baru, ya, dimana hubungan kalian itu adalah hubungan yang soulmate, ya, soulmate connecting, ya, dimana selalu ada perasaan benci karena menjadi hubungan yang toksik, ya. Ini, ya, yang dari soulmate jadi hubungan yang toksik, ya, di sini, ya. Karena kalian merasa ada perasaan benci, dendam, stres, frustasi, dan merasa takut sesuatu kebebasan, ya, merasa depresi, hubungan ini merasa hampa. Akhirnya kalian mencari cinta yang baru, ya, dan menginginkan suatu kebebasan sepihak di sini, ya. Jadi hubungan kalian ini yang awalnya itu dari hubungan soulmate menjadi yang harusnya menjadi hubungan yang toksik, ya. Dan di sini yang kedua, ya, justice. Kamu bebas dan nyaman jadi sendiri saat bersama. Kamu bebas dan nyaman jadi sendiri saat bersama. Soulmate connecting. Saling menghargai satu sama lain secara luar dalam. Tidak ada satu hal pun yang kalian tutupi satu dengan lainnya. Akan sebuah rahasia dan suatu potensi besar menuju dirimu yang asli. Bila bersamanya kamu merasa nyaman dalam waktu yang lama. Begitu sebaliknya, selalu membuka kesempatan baik untuk kebahagiaan. Nah, ada justice di sini di mana kalian melakukan sesuatu kesalahan di mana di sini berpotensi besar menuju suatu kebohongan di mana kalian tidak menjujurkan satu sama lain. Ada suatu kebohongan atau suatu ketidakjujuran yang kalian simpan, ya, sehingga kalian tidak bisa membuka jati diri kalian. Jadi ada sesuatu yang kalian simpan sehingga semesta berlaku sama. Semesta memberi keadilan kepada kalian karena kalian tidak jujur dengan diri kalian sendiri. Harusnya kalian tuh bebas dan nyaman, ya, untuk menjadi diri kalian sendiri dan menghargai hubungan satu sama lain. Ternyata kalian tidak bisa menghargai satu sama lain, ya. Akhirnya, ya, semesta juga memberikan
keadilan untuk kalian di sini. Karena hubungan kalian itu hubungan yang toksik nih, tidak menghargai suatu kebersamaan. Nah, ini tadi harusnya di sini kan ada kebebasan, hubungan soulmate, di sini juga soulmate. Jatuhnya di sini jadinya apa? Toksik, ya. Dan di sini jadinya toksik juga. Tidak menghargai suatu kebersamaan. Hubungan yang di dalamnya tidak ada rasa hormat kepada pasangan, menganggap dia tidak pernah ada dan menyia-nyiakan pasangan seperti sengaja melupakan hal-hal penting yang berkaitan dengan momen indah dalam hubungan. Dan di sini ada the moon, bahwa di sini ada ketidakjujuran dan tidak menghargai pasangan, ya, dan menganggap bahwa sesuatu itu tidak penting, ya, tidak ada. Jadi hubungan kalian, ya, apabila hubungan kalian itu merasa tidak saling menghormati, menganggap tidak pernah ada dan disia-siakan pasangan kalian dan sengaja melupakan hal yang penting, ya, hanya mementingkan diri sendiri, ya, tidak menghormati pasangannya, ya, dan melupakan apa yang pernah terjadi dalam itu adalah hubungan toksik. Kalian ketakutan dengan diri kalian sendiri, atau ketakutan dengan rahasia yang kalian tutupi, ya, di sini tadi. Paham ya sayang ya, di sini ya. Kita mengupas dan mengulik ini loh ya. Dan di sini ada twin flame. Kamu tidak sengaja bertemu dengannya di berbagai kesempatan, energi twin flame. Tanpa disadari, kamu akan mengetahui bahwa sebenarnya kalian sudah berdekatan sejak dahulu. Mungkin kalian mempunyai teman yang sama, kedai kopi favorit yang sama, tempat kuliah yang sama, pernah ke acara yang sama. Kalian akan menemukan bahwa kalian pernah dekat walaupun sebelumnya belum saling mengenal. Jadi di sini adanya suatu kemenangan, kebebasan, ya, di mana kalian merasa ingin lepas dari kondisi yang sebenarnya kalian sudah merasa nyaman. Nyaman karena apa? Awalnya kalian ini ada beberapa hubungan, ya, yang berawal dari soulmate, ya. Soulmate, dan ini diawali dengan twin flame, ya. Twin flame, kalian memang twin flame karena apa? Tanpa disadari kalian itu sudah berdekatan sebenarnya. Twin flame itu kan adalah sahabat sejiwa, pasangan sejiwa, soul contract yang memang dari semesta, ya. Mungkin kalian mempunyai kesenangan yang sama, ya, atau tempat yang sama, semuanya sama, ya. Jadi pernah seperti deja vu, ya, seperti deja vu, kalian pernah merasakan sesuatu di tempat yang sama atau pernah ke suatu tempat itu gitu loh. Jadi merasakan sesuatu yang sama, ya. Energi twin flame. Jadi ada beberapa di sini sahabat alam hubungannya soulmate menjadi toxic, ya. Dan di sini hubungan yang twin flame ada Four of Cups, selalu berkorban tanpa benefit, toxic, ya. Hubungan yang terjadi salah satu pihak selalu mengikuti kemauan dari pasangannya dan tidak peduli pada dirinya sendiri, terutama kebahagiaan diri terlupakan hanya untuk pasangan tersebut yang dirasakan terlalu membuang waktu banyak. Jadi selalu berkorban tanpa benefit, ya. Jadi kan di sini kalian sudah bertemu, kalian sudah bersama, kalian memang sudah dipertemukan sama semesta, ya, sebelumnya, dan kalian mempunyai sesuatu kesamaan dalam diri Anda, ya. Karena twin flame itu mirror, sayang, ya. Mirror seperti kaca, ya. Dan di sini yang hubungan kalian yang sebenarnya twin flame, ya, sama-sama mempunyai energi yang sama, connecting yang sama, spiritual yang sama, ya. Akhirnya karena salah satu dari kalian itu benar-benar berkorban sendiri, memperjuangkan sendiri, ya kan? Dan hubungan yang terjadi di salah satu pihak itu hanya ingin
peduli dengan kemauannya sendiri tanpa melihat pasangannya. Jadi tidak peduli gitu loh. Dan akhirnya salah satu pasangan tidak memikirkan dirinya lagi. Akhirnya di sini ada Two of Cups, akhirnya menyesal ya dengan apa yang terjadi karena sudah banyak membuang waktu ya dengan apa yang terjadi ya, menyesal dengan apa yang pernah dia lakukan atau kalian lakukan atau pasangan kalian lakukan, yaitu tidak pernah peduli, hanya memperdulikan diri sendiri, tidak peduli dengan pasangannya yang sudah berkorban ya, tanpa benefit atau tanpa pamrih ya, tanpa menginginkan apa-apa ya, karena saking cintanya ya, sehingga sadar telah membuang banyak waktu. Dan di sini yang keempat ada Three of Swords, toksik, selalu cemburu dengan memakai topeng. Nah, kamu dan dia sama-sama cemburu atau salah satu dari kalian cemburu akan sebuah kesetiaan, di mana suatu keadaan hanya menutupi sebuah kesalahan atau rahasia dengan rasa cemburu karena pengkhianatan. Ya, jadi di sini hubungan kalian di sini yang tadinya toksin, ini hubungan toksin. Jadi gini guys, ini kan ada 5 file ya, 5 file. File pertama seperti di mana? Di prolog tadi kan ada 5 file juga. Di sini di 5 file pertama kalian adalah hubungan soulmate. File kedua adalah kalian hubungan soulmate. File ketiga adalah hubungan twin flame. Hubungan pertama adalah soulmate menjadi toxic. Hubungan soulmate akhirnya menjadi toxic. Hubungan twin flame akhirnya menjadi toxic. Dan hubungan keempat adalah hubungan yang toxic ya. Di bottom of the deck-nya juga soulmate, hubungan soulmate menjadi karmic ya. Hubungan yang tadinya soulmate menjadi karmic ya. Ini di bottom of the deck-nya. Dan di sini hubungan toksik karena kalian memang sama-sama cemburu ya, tetapi salah satu dari kalian mengatasnamakan cemburu tersebut hanya untuk menutupi suatu kesalahan di mana kalian melakukan perbuatan sesuatu rahasia atau menutupi suatu rahasia karena suatu pengkhianatan, akhirnya kalian cemburu terhadap pasangan. Jadi hubungan kalian ini menjadi hubungan yang toksik. Seperti itu sayang ya. Dan di sini kita pinggirin dulu deh. Dan di sini ada Ace of Pentacles ya. Tujuan kalian ini masih tidak menentu dan apa di sini? Hubungan ini akan lebih dari teman, kekasih, pasangan ya. Ini ya. Hubungan yang tidak menentu ya. Yang tadinya kalian di sini melakukan hubungan triparty, melakukan hubungan pengkhianatan, akhirnya kalian merasakan cinta yang sebenarnya itu seperti apa. Ya. Dan di sini dari hubungan yang toksik kembali menjadi hubungan yang twin flame. Hubungan ini akan lebih dari teman, kekasih, pasangan. Kalian akan terkoneksi begitu dalam, orang-orang akan menyebut kalian adalah soulmate. Namun kalian tahu bahwa hubungan kalian lebih dari itu. Kalian akan merasa bahwa orang lain tidak akan sanggup memahami apa yang kalian rasakan satu sama lain. Kalian menjadi sahabat sejati. Twin flame adalah cinta sejati, cinta sejiwa, sahabat sejiwa, ya, pasangan sejiwa, dan orang tidak akan paham. Karena apa? Koneksi kalian itu begitu dalam. Kalian itu soulmate. Jadi kalian di sini soulmate-nya ada, twin flame-nya ada, ya. Toksiknya ada. Jadi dari hubungan toksik kalian ini yang dilandasi dengan rasa cemburu, memakai topeng, ya. Kalian berselingkuh, berkhianat, dan akhirnya di sini kalian menjadi hubungan yang
twin flame. Karena kalian sudah, apabila kalian menyadari dari apa yang telah terjadi, ya, hubungan kalian di sini akhirnya menjadi hubungan yang berkoneksi begitu kuat, akhirnya menjadi hubungan soulmate, hubungan twin flame menjadi hubungan soulmate, ya, naik level, ya. Dan kita lihat untuk yang kelima ada Eight of Swords, ya, merasa terkekang, merasa tidak ada kebebasan, ya, merasa tidak mempunyai suatu kebahagiaan, memikirkan bahwa hidup ini sulit, ya, karena merasakan sesuatu keterikatan, ya, akan sesuatu hal. Dan di sini mengontrol hubungan toksik, ya. Salah satu dari kalian dalam berhubungan memegang kendali, mengatur, ya, mengontrol semua dari segi finansial, cinta, dan kehidupan. Kecenderungan adanya ingin memegang kendali atas hubungan dan kehidupan pasangan yang tidak seimbang. Jadi di sini mengontrol hubungan itu, jadi salah satu dari kalian itu mengontrol semuanya, mengontrol dalam artian masalah finansial, hanya mengontrol, tidak ingin pasangannya ikut campur dalam hal finansial. Dalam hal cinta juga hanya dia yang boleh melakukan, mengatur segala, kamu boleh kemana, kamu boleh berhubungan dengan siapa, atau di sini juga bisa ada kecenderungan untuk mengendalikan, ya, mengendalikan apa yang dinamakan mengontrol hubungan, ya. Jadi kalian, ada salah satu dari kalian ini mengendalikan secara finansial, ya, dan mengendalikan cinta dan kehidupan, ya, sehingga tidak ada keseimbangan dan dinamakan hubungannya adalah hubungan toksik. Dan di sini ada Ten of Wands, beban hidup yang begitu berat, ya, tidak sanggup memikul masalah atau memikul kondisi yang sudah terjadi. Dan di sini akhirnya hubungan yang toksik ini mengontrol hubungan agar bisa dikendalikan. Akhirnya berbagi segalanya adalah hubungan twin flame. Berbagi perasaan bahagia, sedih, buruk, dan segalanya kamu akan memilih adu argumen dengannya daripada harus setuju untuk bahagia dengan orang lain. Nah, jadi di sini twin flame berbagi segalanya. Hubungan twin flame, hubungan kalian yang tadinya di sini merasa diatur, dikendalikan, ya, mulai dari finansial, cinta, dan kehidupan, ya, ingin dikendalikan. Di sini dinyatakan, ya, yang dari hubungan toksik menjadi hubungan twin flame karena keinginan dari pasangan kalian ingin merasakan sama-sama bahagia, sedih sama-sama, baik buruknya sama-sama, dan segalanya itu dirasakan bersama, ya, dan malah berargumen, ribut, ya, berkonflik, dan tidak pernah menyetujui, ya, apabila harus bersama dengan orang lain, ya. Kamu akan memilih adu argumen dengannya daripada harus setuju dengan bahagia bersama orang lain. Jadi apabila pasangan kamu merasa ini menjadi beban, ya, kamu mungkin bisa hidup dengan orang lain atau bersama orang lain, ya, pasangan kamu tidak akan pernah mau hidup bersama orang lain karena dia merasa berbagi segalanya itu kepada kamu, dan kalian adalah memang pasangan twin flame di sini, ya. Jadi di sini guys bisa kita ambil kesimpulan, ya. Aduh sorry guys, ribut, ya. Jadi bisa diambil kesimpulan, kita minta 2 ya lagi, ya. Oke. Di sini kesimpulannya adalah dari file yang pertama, mempunyai visi
dan misi yang selalu sama untuk masa depan soulmate. Hubungan kalian selalu menjurus ke banyak hal akan visi yang ingin kalian wujudkan bersama. Saat dia punya misi, rencana, atau visi keinginan yang selalu bersama dan kamu selalu ingin selalu ada di dalamnya. Jadi di mana hubungan kalian ini yang awalnya soulmate ya, ada hubungan cinta segitiga ya. Hubungan cinta segitiga, hubungannya ini menjadi toksik karena membagi cinta. Akhirnya di sini kalian mempunyai suatu visi misi yang mengedepankan masalah sesuatu apa yang menjadi tujuan hidup kalian. Yang kedua, di mana adanya sebuah karma yang tadinya kalian adalah soulmate ya, merasa nyaman dan harus berbicara jujur, terbuka apapun bentuknya ya. Tidak ada suatu kebohongan dan ternyata di sini menjadi hubungan yang toksik karena kalian tidak menghargai satu sama lain. Yang akhirnya di sini hubungan kalian menjadi soulmate kembali, di mana kalian membuat sesuatu apa yang menjadi suatu perbedaan itu menjadikan suatu tantangan, di mana kalian memang pernah berada di zona aman. Kalian akan melakukan sesuatu dan menyadari bahwa fase pertumbuhan dalam kehidupan itu ada. Dan ketiga, kamu tidak sengaja bertemu dengan dia di berbagai tempat. Kamu merasakan sesuatu, ini hubungan twin flame, memang takdir kamu dan kamu merasa mendapatkan suatu kemenangan. Kamu bisa mendapatkan hati dia, mendapatkan cinta dia, bisa hidup bersama dia, mendapatkan suatu kemenangan. Namun di sini begitu kalian bersama, kalian tidak merasakan suatu pengorbanan yang dilakukan pasangan kalian. Akhirnya menjadi toksik di sini ya, karena kalian tidak peduli dan tidak pernah mau tahu keberadaan diri pasangan kalian dan merasakan atau menyia-nyiakan hubungan yang sudah terjadi. Akhirnya di sini hubungan yang kalian jalani menjadi hubungan yang karmik. Kenapa? Karena kalian atau salah satu pasangan merasa berpikir negatif, tidak bisa adanya suatu ketakutan ya, adanya suatu ketergantungan kehidupan ya, dan berpikir negatif bahwa hubungan yang terjadi akan membawa suatu perubahan hidup yang belum pasti sebenarnya. Jadi sudah overthinking bahwa hubungan ini akan kandas gitu loh. Dan untuk yang keempat, selalu cemburu dengan memakai topeng ya, bahwa di sini kalian melakukan suatu kesalahan di mana tidak adanya kesetiaan, pengkhianatan ya. Kalian di sini menutupi suatu kesalahan dengan rasa cemburu yang sebenarnya kalian melakukan kesalahan sendiri dengan pengkhianatan. Akhirnya hubungan ini yang mungkin kalian menyesali dan merasa kalian memakai topeng untuk suatu kesalahan yang kalian tutupi. Karena koneksi kalian begitu dalam, begitu erat, akhirnya membuat kalian menjadi soulmate ya. Soulmate dan menyebut kalian adalah soulmate. Namun perlu diingat, hubungan soulmate twin flame itu harus bisa memahami kondisi kalian benar-benar tidak akan pernah merasa mengkhianati satu sama lain. Tetapi hubungan twin flame itu pasti rentan dengan orang ketiga dan hubungan karmik. Pasti twin flame itu pasti ada orang ketiga, adanya suatu pengkhianatan, adanya suatu kecemburuan, biasanya seperti itu, dan cenderung egois karmik. Nah ini ya, kesimpulannya di dalam kebersamaan cenderung kalian mementingkan diri sendiri. Contohnya, salah satu pasangan berjuang untuk hubungan itu, tapi di sisi lain pasangan kalian sama sekali tidak mau memperjuangkan ya, jadi cenderung egois ya. Jadi hubungan yang dari toksin bisa menjadi twin flame dan akhirnya ada orang ketiga ya, akhirnya menjadi hubungan yang apa? Karmik. Karena apa? Salah satu merasa memperjuangkan hubungan ini tapi yang satunya tidak, atau ada yang meninggalkan. Akhirnya hubungan karmik relationship akan berimbas kembali ya, akan kembali mendapatkan koneksi atau
pengkhianatan kembali oleh pasangan karmik berikutnya. Jadi hubungan karmik ini bisa juga kena dengan hubungan baru yang akan dijalankan, akan mendapat imbas yang sama. Jadi dia melakukan tidak menghargai hubungan twin flame dan menjadi toksik, akhirnya menjadi karmik di kehidupan di kehidupannya dia. Kembali dengan pasangan barunya bisa jadi dia menjadi karmik orang ketiga gitu loh. Dan di sini mengontrol hubungan yang toksik ya. Yang tadinya di sini mengontrol segala sesuatunya, dan akhirnya hubungan di sini bisa menjadi hubungan twin flame ya. Tidak akan pernah setuju apabila pasangannya menyuruh untuk bahagia dengan orang lain, tidak akan mungkin. Twin flame tidak akan bisa bahagia dengan orang lain apapun bentuknya, karena dia sudah soul contract oleh semesta. Dan di sini hubungan yang terjadi, kalian saling menarik satu sama lain atau tarik menarik ya. Walaupun kalian di belahan dunia berbeda, namun tetap akan merasakan keinginan untuk saling pulang ke pelukan masing-masing yang nyaman. Kalian akan merasa tetap aman dan tetap merasa bersama walaupun berjauhan ya. Ini jadi dari hubungan toksik ini ya, ingin suatu kebebasan di mana merasa diatur ya, menginginkan suatu kebebasan ya, merasa tidak seimbang. Akhirnya di sini hubungan tersebut seharusnya akan bisa menjadi hubungan yang baik ya. Karena apa? Twin flame tidak akan mau berbagi kebahagiaan dengan orang lain. Karena apa? Walaupun kalian berjauhan, walaupun kalian terlepas dari apapun, kalian akan tetap merasakan koneksi ini sangat dekat. Dan kalian tidak akan mungkin bisa terpisah karena sudah soul connecting ya. Jadi di sini sayang, yang kita bisa ambil ya, kita minta pesannya malaikat cinta satu deh, dua, oke. Pesannya adalah thank you universe for helping me see beyond the limit of fear. Thank you for expanding my perception so that I can see what is of the highest good. I always trust the direction of the universe and know I'm being God. Ya, jadi di mana hubungan kalian ini yang twin flame ya, yang twin flame itu memang mendapatkan pelajaran hidup, dan Tuhan akan selalu memberikan sesuatu timbal balik ya, dan akan selalu menolong kalian ya. Apabila kalian dihadapkan dengan hubungan yang toksik, maka kalau memang kalian awalnya itu adalah hubungan twin flame, maka akan dikembalikan menjadi hubungan yang twin flame ya. Tapi kalau kalian nanti mendapatkan hubungan karma di sini ya, hubungan karma tetapi masih di kondisi soulmate, bukan karma ya tulisannya di sini ya, tapi soulmate ya, kalian akan tetap dituntun oleh semesta, dan semesta akan memberikan pelajaran agar kalian percaya bahwa cinta itu tidak bisa berbagi-bagi ya, berbagi-bagi di sini seperti ini soulmate toksin ya, dan menjadi soulmate ya. Kalian harus percaya kekuatan semesta itu sangat besar, kekuatan semesta itu sangat tinggi, jadi nggak bisa diapa-apain ya. Bahwa sesuatu kebenaran ya itu ada limitnya, di mana kalian tidak menyangka bahwa Tuhan itu akan memberikan sesuatu kebesaran Tuhan yang dimana kalian percaya, maka itu akan terjadi. Dan di sini file 1, file 2, file 3, file 4, file 5, dimana kalian juga akan merasakan bahwa Tuhan akan mengembalikan apa yang memang bisa kalian dikembalikan. Any moment I can surrender to the power presence of love through prayer, contemplation, and stillness. Ya, jadi di sini semesta apabila kalian mengalami kondisi yang seperti ini, pasrahkan kepada Tuhan ya, dan belajar berubah. Apabila kalian yang tersakiti, kalian tetap pasrah dan tetap berdoa bahwa kekuatan Tuhan itu ada, lepaskan ya, dan
apabila kalian yang menyakiti, kalian diminta Tuhan juga untuk berdoa ya, meminta sesuatu kebaikan Tuhan ya, kebaikan semesta ya, untuk berubah menjadi lebih baik lagi, karena bila tidak kalian akan tidak tahu akan yang namanya suatu cinta ya. Kalian akan merasa stillness, sendiri, alone ya, tidak punya apapun yang bisa membahagiakan kalian. Oke sayang, semoga resonate ya. Tidak resonate tidak apa-apa. Ini pembacaan energi ya untuk pertengahan bulan ya, dimana Mami membacakan tentang kehidupan yang akan terjadi ya, dalam artian bukan kita mendulukan Tuhan, tetapi di sini kalian bisa paham apa yang kalian jalani dengan pasangan kalian itu apa, soulmate kah, toxic kah, atau twin flame kah ya. Jadi kalian paham, kalian mengerti kenapa sampai bisa terjadi ya. Jadi kalian tahu kondisi kalian ini nanti akan jatuhnya seperti apa, dan pesan semesta ya cuma dari malaikat cinta, kalian harus bisa menyerahkan. Bagi yang tersakiti, menyerahkan, berdoa ya, dan bagi kalian yang menyakiti, yang tersakiti tadi, berserah, berpasrah, memberikan semua kepada Tuhan untuk suatu keadilan, dan yang menyakiti harus bisa merubah diri menjadi lebih baik lagi, dan bisa berdoa meminta kepada Tuhan agar Tuhan selalu bisa mengirimkan malaikat penjaganya untuk menjaga kalian ya. Oke sayang, sekian dulu reading Mami Dona, semoga bisa memberikan manfaat, masukan pada kalian ya. Kekurangannya Mami Dona mohon maaf ya, semoga ini bisa bermanfaat dan membuat kalian lebih paham hubungan kalian sekarang berada di posisi mana ya. Oke sayang, sekian dulu reading Mami Dona, sampai ketemu lagi di reading awal bulan berikutnya. Oke sayang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye bye.